Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nugros Channel. Di tayangan kali ini kita akan membahas sebuah pesawat radio dengan 10 band ya. Jadi ini radio multiband. Merek mungkin sudah sangat dikenal, sebuah Sony. Tipe yang ada ini adalah ICF SW10. Produksinya mungkin di 90-an, tahun 90-an ya. Ini saya peroleh ketika dalam satu kesempatan mengunjungi sebuah negeri yang kita kenali sebagai negeri matahari terbit. Di sana mencari sebuah pesawat radio ke sebuah distrik perbelanjaan. Mungkin banyak yang kenal namanya Akihabara, pusat elektronik pada masa itu, mungkin sekarang juga masih. Ini sebuah radio yang bisa mendengar 10 band, tetapinya di mana FM, MW, LW itu diberikan tempat terpisah di sebelah kanan ini. Dan kemudian SW terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 band shortwave ya. Dari 60 meter di gelombang paling kecil 475. Kemudian sampai di 13 meter di 22 MHz. Sementara yang lainnya adalah adanya long wave. Long wave itu dari 160 sampai 270 kHz. Di Indonesia tidak pernah dipakai. Jadi ini mubazir ya kalau untuk di Indonesia. Dan medium wave dari 530 sampai 1600. Lalu frekuensi modulation dari 88 sampai 107. Kalau di Jepang sendiri ada dua jenis, yang untuk domestic market dan juga untuk international market. Jadi untuk yang domestic market itu dia dari 76 sampai 90 kalau saya tidak keliru. MW-nya sama, namun FM-nya berbeda. Jadi FM Jepang agak berbeda. Baik, dari tampak muka ini kita lihat bahwa ini sebuah displaynya ya, displaynya terlihat, kemudian dipisah di sebelah kanan untuk 3 yang saya sebut tadi, long wave, medium wave, dan FM. Sementara di sebelah kiri ini adalah speaker, ukurannya kecil sekitar 2 inci lah, kurang lebih lah sekitar itu ya, 2 inci, stereo 12 band, dan ini 12 band, 9 plus 3, 12. Ini tombolnya cuma 2 yang tampak muka ya, kelihatan hanya pemilih atau band selector, pemilih band. Kemudian ada tombol on off, lalu di samping kiri adalah volume dengan untuk headphone, dan ada port untuk DC in 3 volt. Nah ini letaknya agak beda, ini ada petunjuknya bahwa yang luar adalah minus, yang tengah adalah plus atau positif. Sementara di sebelah kanan hanya ada tombol tuning dan hand strap. Belakang tidak ada apa-apa kecuali informasi mengenai radio, dan kemudian ada ini semacam penahan ya, kalau diletakkan di begini ya. Kemudian bagian atas ada antena, sayang ini udah patah dulu, dipakai anak-anak waktu masih kecil, jadi tarik-tarik patah. Sementara bagian bawah adalah baterai kompartemen, isinya 2 buah baterai tipe A2. Mudah sekali sebenarnya, sederhana sebenarnya cara bentuk ya. Ukurannya juga tidak besar,
jauh lebih besar daripada ini. XH data D368 masih lebih besar, kira-kira berapa senti lebih besar nih? Ke kiri masih ada 2 cm, ke atas masih ada kira-kira 2 cm. Tebalnya kurang lebih nih, kalau dibandingkan tebalnya hampir sama. Tebalnya sama. Tebal sama. Baik. Dengan pilihan yang sedemikian banyak, sebenarnya ini kita bisa mendengarkan macam-macam ya. Baiklah, kita coba uji dulu untuk penggunaan kita. Ya, kita coba manfaatkan antena ini untuk memperkuat penerimaan ya. Jadi kita coba FM. Film horor. Langsung hidup ya. Dari si Bang Timo ini kan horor. Kalau cuning, kelihatan di sini lampu menyala merah. Jadi kita tak tahu ini stereo atau tidak, hanya bisa dibuktikan kalau kita mendengarnya melalui headphone. Nah, ini sensitif ya. Lagu dangdut, maaf. Nggak boleh lama-lama kalau lagu, nanti bisa jadi kena copyright sama YouTube. Jadi saya akan pilih yang kata-kata saja. Lagi bersama saya Muhammad Syafi'in. Ya. Nah, ini nggak boleh lama-lama. Dan kemudian kita coba AM. Kebetulan, AM-nya langka di sini ya. Cuman ada satu nih di sekitar 1000. Ini udah kita coba nih. Ada lagi nggak? Waduh, sayang ya, kosong ya. AM di negeri kita udah mulai ditinggalkan karena pesawat radio udah mulai langka dicari. Pun kalau ada hanya FM. Nah, sekarang kita coba LW, long wave. Cek ya. Tak ada apapun. Tak ada. Kosong. Grok-grok aja ya. Bunyinya seperti itu ya. Kosong. Tidak ada apa-apa. Dulu saya pernah dengar bunyi Morse di gelombang tengah-tengah kira-kira. Tapi sekarang tak ada. Nah, kita akan uji dari shortwave-nya. Lumayan kuat ya. Ini harus diputar-putar atau pakai tambahan antena. Bunyi ya. Demikian juga di gelombang 49 meter ya. 6.000 sekian, 5.000 sekian sampai 6.000 sekian. Di 41 meter ada juga masih. Bahasa apa tuh? Oke. Lalu kita coba dengar di 31 meter. Cukup ramai. Lalu di 25 meter juga ada. Di 22 meter kosong. Di 19 meter kosong. Tak ada. Di 16 meter juga tidak ada. Kosong. 15 meter kosong. Sementara di sini juga nggak kedengeran. Mungkin antenanya kurang panjang. Jadi inilah radio Sony ICF SW10. Turunan penggantinya, serial penggantinya sudah ada, yaitu ICF SW11 seingat saya. Tapi tombolnya berbeda. Kalau yang ini kecil ya di dalam, kalau yang ICF SW11 agak menonjol keluar begitu ya, lebih panjang sedikit lah, bisa dibilang begitu ya. Ini saya beli tahun 95, masih hidup sampai hari ini alhamdulillah. Dan ini
sering biasanya dulu kalau untuk uji dengar, saya bawa ke daerah-daerah untuk mencoba kemampuannya ya, untuk menangkap siaran-siaran di jarak jauh. Baik, saya kira untuk episode kali ini sederhana yang bisa sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan. Ini beratnya juga nggak terlalu berat ya, relatif ringan ya, sekitar 300-400 gram kurang lebih lah ya, ini kurang lebih nggak nyampe setengah kilo. Apalagi kalau kosong ya, kalau pakai baterai ya kurang lebih. Dibandingkan dengan misalnya ini jauh lebih ringan. Exadata ini jauh lebih ringan. Kenapa? Karena baterainya dia tunggal satu, kemudian isi ulang. Banding baterainya kelihatan lebih besar tapi cuma satu, dan ini bisa diisi ulang. Ya, teknologi sekarang memungkinkan untuk itu. Namun dari berbagai pilihan saya cenderung memang untuk memilih yang masih manual analog gini, yang pakai diulir-ulir. Kata orang seru deh nyarinya. Ini mungkin di beberapa alat yang bisa dilihat sekarang ini juga model tuningnya masih begini, analog. Ini juga barangkali yang bisa dilihatnya analog. Ini yang dari ini juga analog. Ini yang Sanyo juga analog. Semua pakai ulir. Nah, itu sendinya di situ, saudara-saudara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang menarik boleh dimasukkan sebagai komentar. Kalau ada hal-hal yang buruk, mungkin ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Akhirnya kita jumpa lagi di episode berikutnya. Untuk mengulas masih ada dua. Saya kira masih ada dua alat saya di sini. Dua pesawat radio ya. Ini Sharp tipe Stereo Music Center SC12. Dan kemudian saya masih ada satu adalah Sanyo RP8700. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Boleh masukkan, boleh like, boleh share, dan subscribe kepada channel Nugros channel ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.